Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutera. Saya berasal dari Aceh Timur. Di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, saya mengambil jurusan budidaya ikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan budidaya belut di media air secara organik. Siapa sih yang tak mengenal belut? Hewan licin mirip ular. Ini memang sekilas tampak menjijikkan dan menyeramkan. Namun, di balik semua itu, belut mempunyai potensi nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini dapat ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan belut di tahun ke tahun. Prospek bisnis belut tidak hanya bagus di dalam negeri saja, tetapi luar negeri. Licinnya belut seakan-akan menjadi simbol bahwa menjalani tugas ternak belut dapat mendatangkan banyak keuntungan. Di Indonesia, budidaya belut masih terbilang sangat langka. Masih banyak orang yang awam terhadap belut. Padahal, jika dianalisis secara lebih lanjut, budidaya belut adalah peluang usaha yang menggiurkan. Hal ini jelas karena selama ini kebutuhan belut di pasar lebih banyak dipasok dari belut hasil tangkapan di alam. Tangkapan yang sangat minimal ini tentu belum cukup untuk menutupi kebutuhan masyarakat terhadap belut. Permintaan terhadap belut yang semakin progresif membuat pembudidaya belut patut dijadikan ladas bisnis menguntungkan. Kalau permintaan belut hanya patut dijadikan ladang bisnis yang menguntungkan, dari hasil tangkapan alam, pasti pasar akan sangat kewalahan dan menimbulkan permintaan belut yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pembudidayaan belut yang semakin tinggi perlu dilakukan. Belut adalah hewan yang mudah dibudidayakan, baik di media lumpur maupun di media air. Di media air adalah inovasi baru dalam pengembangan budidaya hewan ini. Budidaya belut di media air memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, pada penebaran lebih tinggi, kanibalisme dapat diminimalisasi, pengawasan terhadap belut lebih mudah dikelola, biaya produksinya lebih murah, belut lebih bersih, tidak berbau lumpur, belut tidak membawa bakteri coli, dan belut tidak yang dihasilkan merupakan produk organik. Di sini saya merumuskan masalah atau rumusan masalah saya ngambil. Yang pertama, apa keunggulan budidaya belut? Yang kedua, apa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan belut agar belut tumbuh optimal? Dan yang ketiga, lokasi bagaimanakah yang cocok untuk budidaya belut? Saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang apa keunggulan budidaya belut. Baiklah, di sini keunggulan budidaya belut di media air yang pertama, belut budidaya air mudah dikontrol. Belut yang terluka, sakit, diserang penyakit, atau mati mudah kita lihat dapat segera dikeluarkan. Ketika ditangkap pun relatif mudah dan dengan menggunakan seser. Dengan mengeluarkan belut yang terluka, sakit, diserang penyakit, atau mati diharapkan tidak menularkan kepada belut yang sehat. Yang kedua, padat penebaran lebih tinggi. Pada budidaya belut di media air, kemungkinan kemantangan gonad belum matang sangat kecil atau lingkungan tidak cocok bagi belut untuk melakukan pemijahan. Dengan demikian, tingkat agresivitas belum menurun dan tidak terjadi saling serang di antara belut. Yang ketiga, dapat meminimalkan kanibalisme. Belut adalah hewan salah satu yang bersifat kanibalisme atau yang saling memangsa. Namun, sifat kanibal tidak selalu terjadi pada belut. Artinya, belut hanya menyerang dan memangsa belut lain pada situasi tertentu. Yang keempat, belut lebih mudah dikelola. Pada belut yang dipelihara dalam media air, pemanenan sangat mudah. Cukup dengan menggunakan seser. Wadah budidaya yang mudah dibersihkan. Wadah budidaya yang pada pemeliharaan belut di media air mudah dibersihkan, baik selama proses budidaya maupun setelah panen. Jika terdapat sisa makanan di wadah budidaya, maka pengeluaran dapat dilakukan dengan menggunakan tangan atau dengan cara disifon pada pagi hari. Yang keenam, lebih murah.
Biaya produksi pada budidaya belut di media air lebih murah dibandingkan di media lumpur. Pada budidaya belut di media air, wadah hanya diisi air setinggi 30 cm dari dasar wadah. Dan sedangkan pada budidaya lumpur, ketinggian air 5-10 cm dari permukaan media. Yang ketujuh, relatif singkat. Maksudnya di sini adalah relatif singkat, yaitu pada saat pemanenan di media air ini lebih cepat pemanenannya dibandingkan di media lumpur. Dan yang ke-8, belut budidaya lebih bersih. Belut yang dibudidayakan di lumpur lebih bau dibandingkan di media air yang tidak berbau. Selain tidak menggunakan media lumpur dan berbagai bahan organik, wadah budidaya yang lebih mudah dibersihkan sehingga tidak kotor. Yang ke-9, memproduksi belut organik. Budidaya belut di media air dapat memproduksi belut organik. Karena itu, benih belut yang digunakan harus berasal dari penangkapan di alam atau hasil budidaya yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Dengan begitu, belut yang diproduksi di media air benar-benar belut organik. Yang ke-10, belut bersih dari bakteri coli. Yang dimaksud di sini adalah dengan menggunakan media air, belut budidaya dapat dihindarkan dari bakteri coli maupun bahan-bahan kimia yang memungkinkan menyebabkan nilai jual beli belut menurun atau bahkan tidak dapat diekspor. Baik, dan selanjutnya saya akan menerangkan rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan belut agar belut tumbuh optimal. Faktor yang pertama adalah benih unggul. Maksudnya di sini adalah faktor benih unggul itu faktor benih unggul atau yang berkualitas tinggi. Benih harus sehat, tidak memar, tidak luka, tidak berpenyakit, dan gerakannya lincah. Benih yang sehat akan segera merespon jika dirangsang atau dikejutkan. Sebaliknya, benih yang tidak sehat lambat merespon dan setiap merespon atau kejutan. Yang kedua, nutrisi yang cukup. Pakan alami mengandung nutrisi yang cukup tinggi sehingga dapat menyediakan nutrisi yang cukup bagi pembudidaya belut. Yang ketiga, lingkungan budidaya yang nyaman. Maksudnya di sini adalah wadah untuk budidaya belut media air ini harus menggunakan media yang nyaman untuk belut agar tidak terjadi stres. Yang keempat, menghindarkan belut dari stres. Nah, di sini saya sudah jelaskan tadi. Untuk menghindarkan belut dari stres adalah lingkungan harus nyaman dengan pelindungan dan tanaman air yang memadai. Wadah budidaya tidak boleh dekat dengan suara bising, misalnya mesin dan gangguan lainnya yang dekat dengan suara bising. Yang kelima, tidak menggunakan bahan kimia. Maksudnya di sini adalah jika budidaya belut di media air menggunakan pakan buatan, maka di produksi pakan buatan harus menghindari penggunaan bahan-bahan kimia. Dan untuk rumusan masalah yang terakhir yaitu lokasi bagaimana yang cocok untuk budidaya belut. Lokasi yang cocok untuk budidaya belut, dia lebih di lahan yang sempit, yaitu seperti perkarangan rumah, garasi mobil, kolong rumah atau rumah panggung. Rumah panggung itu seperti rumah yang ada bawahannya itu seperti tanah yang untuk bisa dibudidayakan belut. Hingga lokasi yang luas namun harus sesuai dengan habitat belut. Baiklah, dari kesimpulan ini saya menyimpulkan bahwa dari materi yang saya pelajari, budidaya belut di media air secara organik dapat disimpulkan bahwa ada berbagai keunggulan dari budidaya belut, juga melibatkan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan belut supaya tumbuh optimal, dan juga ada beberapa lokasi yang harus diperhatikan untuk pertumbuhan belut. Dan
juga beberapa faktor-faktor alam untuk kenyamanan hidup belut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.